Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Damar Al-Malik, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Keluarga, kelas B, dengan NPM 2321010137. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan mata kuliah Hukum Perdata Internasional, mulai dari bab 8 sampai bab 13, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Yang pertama yaitu bab 8 mengenai penyeludupan hukum atau penghindaran pelaksanaan hukum. Yang pertama, istilah dan pengertiannya. Ada beberapa macam istilah dalam penyeludupan hukum. Salah satunya yaitu Wetstonewerking di Belanda. Penyeludupan hukum yaitu tindakan mengesampingkan kaidah hukum asing atau nasional untuk mencapai tujuan tertentu yang menguntungkan. Berbeda dengan ketertiban umum. Ketertiban umum yaitu hukum nasional tetap berlaku demi kepentingan hakim, sedangkan penyeludupan hukum yaitu hukum nasional dianggap berlaku hanya untuk menghindari hukum asing. Yang kedua, tujuan penyeludupan hukum yaitu untuk menghindari akibat hukum yang tidak diinginkan atau mewujudkan akibat hukum yang diinginkan. Menurut Vester Dubing, terjadi bila seseorang menggunakan ketentuan undang-undang secara muslihat bertentangan dengan jiwa dan tujuan hukum. Contoh kasusnya seperti kasus perkawinan di Inggris, pria Italia dengan wanita Spanyol ingin menikah di Inggris untuk menghindari hukum Swiss atau Italia. Hakim Inggris menolak karena dianggap evasion of the law. Kasus lain yaitu seperti perkawinan campuran dengan pengakuan agama palsu, perkawinan untuk memperoleh kewarganegaraan, perkawinan untuk menghindari pengusiran, perkawinan agar bisa bekerja tanpa izin kerja (WNA), perceraian dengan naturalisasi di negara lain, dan terakhir yaitu kasus murtad dijadikan alasan perceraian. Yang ketiga, akibat penyeludupan hukum, yaitu mengakibatkan perbuatan hukum batal atau batal demi hukum. Prinsipnya yakni Fraus omnia corrumpit. Penyeludupan hukum membuat seluruh perbuatan hukum tidak berlaku. Ini sering diterapkan di Prancis, misalnya pada kasus Putri de Beaufort. Selanjutnya yaitu bab 9 yang membahas tentang hukum yang berlaku dalam kontrak dagang internasional. Yang pertama, pengertian. Kontrak dagang internasional mengandung unsur asing, foreign elements, menimbulkan dua persoalan utama. Yang pertama, hukuman yang berlaku, dan yang kedua, pengadilan mana yang berwenang. Prinsip utamanya yaitu hukum berlaku adalah pilihan hukum para pihak. Jika tidak ada, digunakan titik taut sekunder. Yang kedua, pilihan hukum, yakni kebebasan para pihak menentukan hukum yang berlaku atas kontrak. Tokoh pencetusnya yaitu Dumoulin dari Prancis. Batasan hanya berlaku di bidang hukum perjanjian, tidak untuk hukum keluarga atau kontrak tertentu. Istilah lain seperti choice of the law di Inggris, syaratnya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau menjadi penyeludupan hukum. Macam-macam pilihan hukum, yaitu pilihan hukum secara tegas, pilihan hukum secara diam-diam, pilihan hukum secara dianggap berlaku, yang terakhir yaitu pilihan hukum secara hipotetis. Contoh kasusnya seperti kasus Jack Huff 1935, perdebatan hukum Inggris dengan hukum Indonesia, yaitu hakim menegaskan maksud para pihak lebih penting daripada lex loci contractus. Contoh lainnya seperti Thriller Nicholas 1924, yaitu Mahkamah Agung Belanda menerima prinsip hukum campuran Inggris dan Belanda sesuai maksud para pihak. Yang ketiga, Lex Mercatoria, seperangkat prinsip umum dan kebiasaan perdagangan internasional yang berlaku tanpa terikat hukum nasional. Fungsinya mengisi kekosongan hukum gaps dalam kontrak internasional. Karakteristiknya seragam, diterima komunitas bisnis global berbasis kebiasaan pedagang Eropa. Yang keempat, lex loci contractus, yaitu hukum yang berlaku adalah hukum tempat kontrak dibuat. Kelemahannya sulit diterapkan karena kontrak modern sering dibuat tanpa tatap muka. Negara penganutnya seperti Cekoslowakia, Mesir, Iran, Italia, Jepang, Polandia, serta Thailand. Yang kelima, mailbox theory, berlaku di sistem hukum Anglo-Saxon. Jika kontrak dibuat lewat surat komunikasi atau jarak jauh, hukum yang berlaku adalah hukum negara pihak yang mengirimkan penerima penawaran, menjadi solusi atas kesulitan menentukan tempat kontrak dibuat. Yang keenam, loci loci solutionis,
Yaitu hukum yang berlaku adalah hukum tempat kontrak dilaksanakan. Fungsinya menentukan akibat hukum dari pelaksanaan kontrak. Kelemahannya, praktik modern memungkinkan pelaksanaan kontrak di berbagai negara sehingga menimbulkan kompleksitas. Selanjutnya yaitu bab 10 tentang perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata internasional. Pertama, pengertian perbuatan melawan hukum. Dalam HPI dikenal dengan beberapa macam istilah, salah satunya yaitu onrechtmatigheid di Belanda. Perbuatan melawan hukum yaitu tidak hanya mencakup perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian, tetapi juga tanggung jawab tanpa kesalahan. Di Inggris dibedakan menjadi dua, yaitu perbuatan melawan hukum di luar Inggris dan yang kedua perbuatan melawan hukum di Inggris. Dua teori hukum yang dipergunakan. Ada 3 teori utama, yaitu yang pertama teori tempat terjadinya kerugian, yang kedua teori tempat perbuatan dilakukan, yang ketiga yaitu teori kombinasi dengan kebebasan memilih. Pilihan hukum yang digunakan yaitu hukum tempat perbuatan dilakukan, hukum tempat perkara diadili, dan hukum dan proper law of the tort. Yang ketiga, asas-asas HPI untuk status badan hukum. 4 asas utamanya yaitu yang pertama kewarganegaraan atau domisili pemegang saham, lex patriae atau lex domisili. Yang kedua, centre of administration, yakni hukum tempat pusat administrasi. Yang ketiga yaitu place of incorporation, yaitu hukum negara tempat badan hukum didirikan. 3 teori penentu status, yaitu teori inkorporasi, teori kedudukan statuair, dan teori kedudukan manajemen efektif. Yang keempat, penerapan perbuatan melawan hukum di Indonesia seperti asas lex loci delicti, yaitu hukum tempat perbuatan dilakukan. Kaidah ini sudah berlaku sejak abad ke-13 dan masih menjadi prinsip utama. Selanjutnya yaitu membahas tentang bab 11 terkait asas-asas HPI tentang hukum benda dan keluarga. Hukum benda dalam HPI yaitu klasifikasi benda, benda tetap dengan benda bergerak, benda berwujud dengan benda tidak berwujud. Asas utama klasifikasi yaitu lex fori, hukum tempat gugatan diajukan, atau lex situs, hukum tempat benda berada. Situs benda bergerak seperti ditentukan oleh kewarganegaraan, domisili pemegang hak, atau lokasi benda. Benda tetap tunduk pada lex reisitae dalam pasal 17 AB. Benda tidak berwujud seperti utang, hak cipta, hak industri ditentukan oleh pilihan hukum para pihak, lex fori, lex loci contractus, atau koneksi paling substansial. Ketiga itu lembaga jaminan, jenis jaminan, hak tanggungan, hipotek, fidusia, gadai, dan lain-lain. Jenis jaminan seperti jaminan umum, seluruh harta debitur jadi tanggungan utang. Jaminan khusus berdasarkan perjanjian tertentu seperti kebendaan, hak mutlak atas benda, contoh hipotek atau gadai. Imaterial atau perorangan, hubungan langsung dengan debitur, contoh bortok. Benda bergerak seperti gadai, fidusia. Benda tidak bergerak seperti hipotek, hak tanggungan. Hukum keluarga dalam HPI, pertama perkawinan. Asas hukumnya yaitu lex loci celebration, hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Hukum kewarganegaraan masing-masing pihak, hukum domisili masing-masing pihak. Hubungan orang tua dan anak sah yaitu lahir dari perkawinan, sedangkan anak tidak sah yaitu seperti incest dan zina tidak dapat disahkan atau di luar nikah. Hubungan anak dengan ibu yaitu hukum ibu, lex patriae atau lex domisili. Hubungan anak dengan orang tua yaitu bisa berdasar pada hukum domisili, hukum nasional ayah, hukum anak, atau lex fori. Selanjutnya itu adopsi anak asing, yaitu hukum kewarganegaraan anak atau hukum hakim, lex fori. Selanjutnya perceraian, asas hukum perceraian yaitu lex loci celebration, zoe nationality, kewarganegaraan bersama, zoe domisili bersama, lex fori yaitu tempat gugatan diajukan. Selanjutnya yaitu bab 12 berkaitan dengan jurisdiksi pengadilan dan arbitrase. Pertama, pengertian jurisdiksi. Jurisdiksi yaitu kewenangan forum atau pengadilan untuk mengadili suatu perkara. Dalam HPI, masalah jurisdiksi lebih kompleks karena melibatkan kompetensi mengadili,
penolakan mengadili, dan pembatasan yurisdiksi. Yang kedua, tipe-tipe yurisdiksi pengadilan: in personam, in rem, quasi in rem. Prinsip-prinsip penting yaitu actor sequenti forum rei, forum contractus atau forum solution. Itu selanjutnya forum delicti commissi, selanjutnya forum rei citae. Perbedaan sistem hukum civil law yaitu domisili sebagai dasar yurisdiksi, sedangkan common law yaitu minimum contracts, fair play, dan substantial justice. Yang ketiga, kompetensi absolut dan relatif. Kompetensi absolut yaitu kewenangan lembaga pengadilan atau arbitrase sesuai pilihan forum dalam kontrak. Jika forum pengadilan, maka arbitrase tidak berwenang, sedangkan jika forum arbitrase, maka pengadilan tidak berwenang. Tidak juga berwenang. Kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum pengadilan, domisili kewarganegaraan, tergugat atau penggugat. Yang keempat, pilihan forum. Pilihan forum yaitu kesepakatan para pihak untuk menentukan lembaga penyelesaian sengketa pengadilan atau arbitrase, memberikan kepastian hukum, menghindari konflik kewenangan. Hukum acara mengikuti forum dipilih. Jika pengadilan, maka hukum acara pengadilan. Jika arbitrase, maka hukum acara arbitrase. Yang kelima, yaitu hukum yang dipergunakan arbitrase komersial internasional, umumnya menggunakan UNCITRAL Arbitration Rules 1976. Klausula arbitrase harus memuat masalah sengketa, identitas para pihak, arbiter, sekretaris, tempat arbitrase, jangka waktu, kesediaan arbiter, dan pihak menanggung biaya. ICC yaitu International Chambers of Commerce di Paris juga menyediakan arbitrase dengan aturan sendiri, Rules of Arbitration. Biaya arbitrase yaitu ditentukan ICC dan harus dibayar sebelum proses dimulai. Selanjutnya yaitu bab 13 tentang pemakaian hukum asing. Cakupan hukum asing yaitu tidak hanya undang-undang tertulis tetapi juga hukum kebiasaan, jurisprudensi, dan doktrin ahli. 3 cara pandang hukum asing: yang pertama sebagai hukum regulation, yang kedua sebagai fakta regularity, yang ketiga sebagai bagian hukum nasional. Masalah utamanya, apakah hak atau kewajiban yang timbul dari hukum asing tersebut diakui oleh lex fori? Prinsip yang diterapkan yaitu vested rights. Hak yang sah menurut hukum asing dapat diakui di negara selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Kedua yaitu pelaksanaan putusan pengadilan asing. Hakim nasional yang mengadili perkara internasional menjalankan dédoublement fonctionnel. Putusannya tetap nasional tetapi berimplikasi internasional. Pengakuan dengan pelaksanaan. Pengakuan menerima putusan asing tanpa melaksanakan, sedangkan pelaksanaan yaitu memberi daya laku penuh pada putusan asing. Asas dasar pengakuan, prinsip penghargaan dan timbal balik, pengakuan hak-hak yang telah diperoleh, dan teori kewajiban, putusan wajib ditaati. Putusan asing tidak dilaksanakan jika diperoleh dengan curang, bertentangan dengan ketertiban umum, keadilan, atau pengadilan asing tidak berwenang. Yang ketiga yaitu putusan kepailitan asing. Konvensi pelaksanaan putusan pengadilan mengecualikan kepailitan berdasarkan pasal 1 Hukum Indonesia, Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, yaitu putusan pailit Indonesia berlaku atas seluruh aset debitur termasuk di luar negeri. Kedua yaitu putusan pailit asing tidak otomatis berlaku di Indonesia, asas teritorial. Prinsip eksekusi aset. Negara teritorial perlu relitigasi, sedangkan negara universal lebih mudah eksekusi, contohnya AS setelah amandemen Bankruptcy Act. Contoh kasusnya yaitu Yokos Oil Co. Putusan pailit Rusia diakui di New York setelah tidak bertentangan dengan public policy AS. Yang terakhir yaitu putusan arbitrase asing di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Konvensi New York 1958. Syarat pengakuan dalam pasal 66 yaitu yang pertama, ada perjanjian bilateral atau multilateral dengan Indonesia. Yang kedua, putusan terkait hukum perdagangan. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Yang keempat, mendapat eksekutor dari Ketua PN Jakarta Pusat. Tahap pelaksanaan yang pertama, pendaftaran di PN Jakarta Pusat. Yang kedua, permohonan eksekutor.
Yang ketiga, pelimpahan eksekusi ke PN berwenang. Yang keempat, upaya kasasi tidak eksekutor ditolak. Kendala yang bisa dalam praktik ini yaitu pengadilan Indonesia sering menolak dengan alasan public policy. Demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.